Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinur Oktavia dari mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Baik, di video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak, di mana kita akan mulai dengan fase prainteraksi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Prawatri. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada anak Ibu untuk melihat keluhan ataupun kelainan fisik pada anak Ibu. Saya akan memeriksa anak Ibu dari kepala sampai ujung kakinya. Nah, waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu setuju? Baik, jika Ibu setuju, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik kepada anak, kita harus memastikan terlebih dahulu tangan kita bersih, yaitu dengan cara mencuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan, maka kita langsung memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kita akan melepas pakaian pasien dan pastikan terlebih dahulu untuk sampirannya kita tutup untuk menjaga privasi dari pasiennya. Kemudian setelah semuanya sudah dipersiapkan, nah pemeriksaan yang pertama akan kita lakukan adalah pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar dada, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Nah, untuk yang pertama saya akan mengukur tinggi badan anak ini terlebih dahulu dengan menggunakan meteran. Kemudian akan saya lanjutkan untuk mengukur lingkar kepalanya. Maaf ya Dek. Setelah itu kita ukur lengannya. Kemudian lingkar dadanya. Adek maaf ya. Nah, jika sudah, maka di sini kita akan mengukur berat badannya. Adek bangun dulu ya, kita timbang dulu. Adek coba berjalan, Adek timbang di sana ya. Jika sudah ditimbang, kembalikan anaknya ke tempat pemeriksaan lagi. Setelah selesai, di sini saya akan mengukur tanda-tanda vitalnya, yaitu terdiri dari tekanan darah, temperatur, nadi, dan pernapasan. Nah, di sini yang pertama saya akan lakukan adalah mengukur temperaturnya terlebih dahulu. Adek, tangannya diapit ya. Sambil menunggu, saya akan melakukan tensinya. Untuk tensi pada anak-anak yang digunakan adalah tensi yang kecil. Adek, ditensi dulu ya. Udah selesai. Nah, tensinya 110/80. Nah, untuk temnya ini ada 37,5. Sekarang saya akan menghitung nadi dan pernapasannya. Baik, nadinya itu 80 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit. Selanjutnya kita akan mengkaji penampilan umum. Di sini dilihat untuk penampilan umumnya wajah simetris, bentuk tubuh tidak bungkuk, tidak ada masalah di bagian tubuh, kemudian higien bersih, status nutrisi baik, tidak ada penurunan berat badan, tinggi badan dan berat badan sesuai dengan umur, pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan umurnya. Untuk status kesehatannya itu tidak ada penurunan status kesehatan, kesadaran kosmetis dengan GCS 15, tidak ada perubahan nafsu makan, tidak ada kesulitan dalam beraktivitas, dan tidak ada masalah penyakit seperti menggigil, demam, flu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemeriksaan kulit. Pada saat kita kaji, untuk keadaan kulitnya dalam kondisi baik, tidak ada jejas ataupun memar, ruam, lesi. Kulit dalam kondisi lembab, distribusi rambut rata, warna kecoklatan, kuku baik, pertumbuhan kuku merata, lengkap 10 jari,
Kemudian saat diobservasi kondisi mata baik, sklera anikterik dan ananemis, mulut tidak pucat, tidak ada sianosis di ujung tangan ataupun ujung kaki, turgor kulit baik, integritas kulit baik, suhunya lembab dan teksturnya juga lembab. Selanjutnya adalah pemeriksaan di bagian kepala. Nah, di sini kita akan tanya terlebih dahulu kepada adiknya. Adek, dulu pernah jatuh atau kepalanya pernah terbentur? Tidak ya? Nah, sekarang di sini saya akan melakukan inspeksi untuk melihat keadaan kepala adek. Kemudian lihat kepalanya simetris, tidak ada benjolan ataupun pembengkakan di kepala adeknya. Sekarang adek coba kepalanya ke kiri dan ke kanan, bisa nggak? Wah, pintar sekali. Di sini saya melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi rentan gerak pada kepala adiknya. Selanjutnya kita akan mengecek di bagian lehernya. Di sini terlihat lehernya simetris, tidak ada deviasi trakea. Kita akan memeriksa di bagian mata. Di bagian mata bersih, simetris, ada bulu mata, alis. Akan memeriksa konjungtivanya. Ada lihat ke atas. Konjungtivanya ananemis. Kemudian kita akan cek pupilnya dengan menggunakan cahaya. Refleksnya itu isokor. Bagian telinga, di bagian telinga ini untuk bentuk dan posisinya ini simetris, tidak ada pembengkakan pada telinga. Kita lihat di bagian dalam bersih, tidak ada kotoran, tidak ada bau. Bagian hidung, bentuk, posisi baik, tidak ada sumbatan untuk jalan nafas, tidak ada penggunaan cuping hidung. Lakukan pemeriksaan di bagian mulut dalamnya. Ada coba mulutnya dibuka. Di sana tampak ada gigi yang berlubang, lidah bersih, tidak ada pembengkakan pada gusi. Ke bagian dada. Di sini kita inspeksi posisi dada itu simetris, tidak ada kelainan. Posterior dan posteriornya itu 2:1 sesuai bentuk normalnya. Kemudian ini tidak ada kelainan ataupun gangguan pada bagian dada. Ke pemeriksaan paru-paru tadi sudah dievaluasi bahwa pernapasan adanya itu 24 kali per menit, tidak ada kesulitan dalam bernapas. Kemudian pada saat bernapas lihat dada mengembang pada saat inspirasi. Ada penggunaan dokter bantu nafas. Kemudian di sini kita akan perkusi. Dan di sini kita akan lanjut ke perkusi di lapangan paru. Dek, coba bernapas. Lagi. Lagi, Dek. Terdengar suaranya suara sonor. Pasti di denyut apikalnya. Di bagian interkosta keempat cervical. Denyut apikal teraba. Bagian aortal, pulmonal, mitral, di mana di bagian interkosta bagian kedua sternum kanan, pulmonal di bagian sternum kiri, interkosta bagian kiri, sedangkan mitra di bagian klavikula interkosta keempat. Tal itu di bagian interkosta kedua, sternum kanan, sedangkan pulmonal di bagian sternum kiri, interkosta bagian kiri. Kemudian untuk mitral itu di klavikula interkosta keempat. Pasi dan aortal, pulmonal, mitral. Ada suara tambahan. S1 loop, S2-nya dup. Bagian abdomennya, di bagian abdomen ini tampak simetris, bulat. Saat bernapas, abdomen mengembang pada fase inspirasi, kemudian kondisinya bersih,
tidak ada luka di bagian perut, umbilikus ke dalam, tidak ada hernia. Cek untuk peristaltik ususnya. Untuk peristaltik ususnya itu 15 kali per menit. Kusi pada bagian abdomen. Suaranya timpani, pada hepar itu terdengar suara peka. Palpasi, dimana kita untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan. Ade, ini sakit nggak? Nggak ya? Tidak teraba nyeri, teraba bagian hepar di bagian kanan dan limfa di bagian kiri. Bagian genitalianya, pada saat inspeksi, keadaan genitalianya bersih. Kemudian untuk anusnya, Ade maaf, Ade bisa ke samping. Untuk anusnya tidak ada atresia ani atau masalah lainnya. Untuk tulang belakangnya, kita minta untuk Ade berdiri dan untuk melihat di bagian punggung belakangnya. Ade berdiri ya. Nah, untuk di bagian di belakangnya itu tidak ada lordosis, skoliosis, kifosis. Bahu dan punggungnya itu simetris, tidak ada nyeri pada sendi-sendi. Anak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Untuk struktur tulang dari lutut sampai malleolus, jarak antara lutut dan malleolus ini tidak lebih dari 5 cm. Ditemukan pada anak, kita ukur terlebih dahulu. Pada anak ini itu jarak antara lutut dan malleolusnya itu 3 cm, jadi ini menunjukkan tidak ada gangguan. Berdiri lagi. Nah, untuk pada saat berdiri ini bisa dilihat di bagian genofagumnya, antara dua kaki mateusnya normal, tidak lebih dari 5 cm. Didapatkan pada anak ini itu 4 cm. Adek coba berjalan. Nah, ya bagus ya, Dek. Saat berjalan itu tidak ada gangguan, adeknya bisa berjalan dengan lurus. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan neurologi, di mana yang pertama kita harus mengkaji terlebih dahulu status keadaan adeknya sekarang. Sekarang saya akan menanyakan adek, sekarang adek di mana? Di rumah sakit. Nah, adek tadi perginya sama siapa? Mama. Oh, adek sukanya makan apa? Sate. Oh ya. Adek coba letakkan jari adek di hidung. Coba. Oh, pintar sekali. Nah, sekarang coba adek berdiri dan matanya ditutup, terus kakinya diangkat. Ayo, di sini dibantu. Ya. Wah, pintar sekali. Ayo sini lagi. Akan menguji sensoriknya. Adek, nanti adek tutup mata. Nanti suster akan memberikan sentuhan. Nah, adek tebak itu di mana ya? Coba matanya ditutup. Nah, sekarang tangan suster di mana? Di perut. Oh ya, pintar sekali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan saraf kranialis. Yang pertama yaitu yang saya akan lakukan saraf olfaktoris. Nah, Dek, nanti suster akan memberikan bau kepada Adek. Nah, Adek tebak itu bau apa ya? Tapi matanya ditutup ya. Nah, adek coba tebak itu bau apa? Parfum. Pintar sekali. Benar ya, Dek? Ya, saraf optikus. Nah, adek coba lihat di dinding. Itu ada apa? Cicak. Iya, benar sekali ya, Dek. Yang ketiga adalah saraf okulomotoris. Nah, adek, di sini suster akan kasih benda. Nah, adek ikutin ya kemana arah bendanya. Bagus. Keempat adalah saraf trigeminus. Adek sekarang coba duduk dulu. Coba rahangnya dibuka. Bagus. Nah, di sini tidak ada permasalahan pada saraf yang keempat. Yang kelima adalah saraf fasial. Nah, sekarang adek coba angkat alisnya.
Oh, pintar. Coba Ade tutup mata sekuat-kuatnya. Bagus. Sekarang coba Ade bisa bersiul nggak? Nggak bisa. Ya udah, sekarang coba Ade tiup. Oh, pintar. Yang keenam adalah saraf akustikus. Nah, coba Ade dengerin ya. Bisa dengar suara yang suster kasih? Bagus. Jadi untuk saraf keenam itu tidak ada masalah. Yang ketujuh adalah saraf glosopharyngeus. Nah, coba sekarang Ade bilang gitu, panjang-panjang. Bagus, pintar ya. Yang kedelapan adalah saraf aksesorius. Sekarang suster akan meletakkan tangan suster di samping wajah Ade. Ade tahan ya. Pinter. Sekarang suster pegang bahunya ya, ditahan ya. Bagus. Tidak ada permasalahan untuk saraf ke-8. Dan yang terakhir adalah saraf hipoglossus. Nah, di sini coba Ade keluarkan lidahnya. Bisa, oke, pinter. Nah, sekarang Ade coba gerakan lidahnya. Oh, bagus. Baiklah, pemeriksaan sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan sampaikan kepada orang tuanya atau kepada wali pasien untuk memberikan informasi terkait hasil pemeriksaannya. Setelah saya melakukan pemeriksaan kepada anak ibu dari kepala sampai ujung kaki, namun pada saat pemeriksaan di mulut tadi saya lihat gigi anak ibu itu tampak berlubang, namun itu tidak cukup parah. Untuk yang lainnya itu tidak ada permasalahan ya Bu. Mungkin itu saja Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Saya izin permisi ya Bu. Assalamualaikum. Wow.